Pemerintah pusat dan daerah mengencarkan upaya pengambil alihan lahan tambang ilegal dan penegakan tata kelola sumber daya mineral di Sulawesi Tengah. Langkah ini diambil sebagai respon atas maraknya praktik pertambangan tanpa izin yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian negara, dan konflik sosial. Berbagai operasi penertiban telah dilakukan di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas tambang ilegal, terutama untuk komoditas emas dan nikel. Dan untuk mengantisipasi ini, aparat penegak hukum termasuk kepolisian daerah Sulawesi Tengah telah melakukan penutupan lubang-lubang tambang, penyitaan alat berat, dan proses hukum terhadap para pelaku serta pemodal. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio CNN Indonesia Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ASDM Rilke Jeffrey Huwae dan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Sulawesi Tengah M. Taufik. Selamat malam Pak Jeffrey, selamat malam Pak Taufik. Apa kabar? Baik, sehat? Baik, sehat. Baik. Baik. Oke, saya mungkin pertama ingin ke Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, membicarakan mengenai tambang ilegal ini kan sebenarnya bukan masalah baru ya Pak. Kita sudah dihadapkan dengan ini selama bertahun-tahun, sangat lama. Saya ingin tanya Pak, saat ini kondisinya di lapangan seperti apa Pak? Kalau kondisi lapangan terkait dengan tambang ilegal ini sebetulnya cukup memprihatinkan ya. Jadi memprihatinkan karena apa? Karena yang pertama akibat yang ditimbulkan itu terasa sampai dengan saat ini. Kalau kita lihat di Sulawesi Tengah atau di Bangka, ya rata-rata daerah-daerah pertambangan itu rusak karena tidak ada reklamasinya, tidak ada proses-proses reklamasi pasca tambangnya. Gitu. Nah, namun demikian itu sebuah keniscayaan bahwa tambang pasti menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu saya harus menyampaikan bahwa sebetulnya tambang itu tidak ada yang salah. Tapi yang menjadi salah bagi kita adalah tata kelolanya. Oke. Nah, tata kelolanya sehingga muncul lagi adanya namanya tambang-tambang ilegal. Nah, tambang ilegal itu persepsinya banyak sekali. Ada tambang yang tidak ada izinnya, ada tambang yang ada izin tambangnya tapi tidak memperoleh pinjam pakai kawasan untuk digunakan. Ada juga tambang yang ditambang di tempat yang lain, suratnya di tempat yang lain, yang disebut istilah dokter itu. Nah, semua yang menyangkut dengan illegal mining ini pasti menimbulkan kerusakan. Itu suatu kepastian. Oke, baik. Kerusakan. Baik, menyebabkan kerusakan, tapi yang juga memprihatinkan tambang ilegal ini banyak yang mengatasnamakan masyarakat, tapi justru yang terlibat di belakangnya adalah cukong-cukong. Bagaimana Anda melihat ini? Itu pun menjadi sesuatu yang keniscayaan itu. Jadi yang paling banyak itu ada di tambang-tambang yang dilakukan oleh masyarakat. Biasanya tambang-tambang yang ada cukong-cukongnya itu ada dua jenis. Yang pertama emas, yang kedua timah. Itu yang paling banyak itu. Karena yang lain tidak mungkin, karena yang lain tidak mungkin dijual parsial. Gitu. Yang bisa dijual parsial cuma dua komoditas ini. Nah, biasanya juga itu mereka memanfaatkan fasilitas perizinan yang diberikan oleh negara, IPR itu, izin pertambangan rakyat. Nah, sekarang ini dengan arahan Pak Menteri, kita sedang mencoba untuk mengatasi dengan perbaikan regulasi. Jadi di samping IPR itu kita juga harus menata tata niaganya seperti apa. Sebab kalau kita tidak mengatur tata niaganya, itu artinya izin IPR ini menimbulkan penjahat-penjahat baru yang tadi disampaikan itu. Jadi regulasinya harus diperbaharui, diperketat, tapi aktivitasnya sebenarnya juga harus diawasi ya, Bapak? Itu prinsip itu. Jadi kalau dalam rangka melakukan pertambangan yang berkaidah yang baik, ya pembinaan dan pengawasan itu penting. Pembinaan dan pengawasan penting. Nah, ini pas sekali pertanyaannya untuk Pak Taufik. Pak Taufik, kita mengetahui bahwa kalau tidak diawasi akan semakin marak. Dan pastinya komunitas tambang juga sudah memiliki concern yang sangat besar tentang hal ini. Bagaimana Anda sebagai komunitas tambang bisa mengawasi praktik tambang ilegal? Sejauh ini dalam proses pengawasan kegiatan praktik tambang ilegal, kita melakukan investigasi pertama. Soal bagaimana
kegiatan pertambangan ilegal ini terjadi, seperti yang ada di wilayah Kota Palu misalnya. Di wilayah itu pertambangan tanpa izin merugikan negara pertama sampai dengan triliunan prosesnya sejak dari hasil investigasi kami itu sejak dari 2019 sampai dengan 2024. Selain kerugian negara yang cukup besar dari hasil temuan kami dan itu sudah kami laporkan di beberapa institusi, ada hal yang menarik, kerugian ekologis yang mengancam wilayah Kota Palu. Karena contoh dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin itu ada 30 juta ton material yang mereka ambil dari proses penggalian material karena mereka tidak memiliki izin, otomatis tidak ada proses pemulihan. Dan itu akan mengancam dan potensinya akan terjadi bencana ekologi di masa depan khususnya di wilayah Kota Palu di Sulawesi Tengah. Nah, pengawasan yang kita lakukan dari hasil-hasil itu memang kita laporkan ke institusi yang terkait, aparat penegak hukum, kemudian Komisi 3 dan lain sebagainya. Hanya memang hal yang sangat kita sayangkan ini tidak ada respon baik dari institusi aparat penegak hukum ini melakukan penindakan, penertiban dan lain sebagainya. Harapannya ketika ada proses pengawasan yang mungkin kita lakukan lewat pemantauan di lapangan dan lain sebagainya, ada kerugian negara yang kemudian sudah kita laporkan, harapannya ini direspon dengan cepat. Ternyata itu tidak terjadi di lapangan. Oke, tapi saya ingin tahu Pak, mekanisme pelaporannya seperti apa? Mekanisme pelaporan yang ada itu kita menyampaikan bukti-bukti, kemudian hasil hitungan berapa indikasi kerugian negara yang timbul dari proses kegiatan pertambangan tanpa izin itu, karena kan itu sudah terpenuhi 2 alat bukti yang itu penting untuk menurut kami penting untuk ditindaklanjuti. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, kita mendengar tadi ada beberapa keluhan dari Pak Taufik terkait dengan pelaporannya dan responnya. Apa langkah dari Kementerian SDM terkait hal itu? Jadi yang pertama saya ingin sampaikan ke pemirsa dan semua anak bangsa ya. Jadi Kementerian SDM sudah membentuk satu direktorat ya, namanya Direktorat Penegakan Hukum, itu yang kemarin baru dilantik organisasinya itu pada bulan Juni. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh kawan kita dari Jatam ini sesuatu yang memang secara faktual itu ada. Tetapi dan kami juga telah melakukan mitigasi untuk itu. Ya. Jadi tambang ilegal yang ada di Palu ini selalu beririsan dengan kepentingan masyarakat, terutama tambang emas ya. Nah, sehingga jangan heran kalau biasanya kalau ada upaya penegakan hukum pasti ada respon dari masyarakat. Meskipun dalam tanda petik kita tahu bahwa ada di belakangnya itu. Jadi mereka yang pendanaan itu ada di belakang itu. Tapi selalu saja kalau saya melihat, sedang kita sudah kaji, kalau kita respon itu dengan cara yang sifatnya represif, kita selalu diperhadapkan dengan masyarakat. Itu persoalan utama. Tetapi apakah negara kalah? Tidak. Negara tidak semestinya harus kalah. Negara harus punya solusi untuk itu. Nah, oleh karena itu, ya, bagaimana cara supaya tata kelola dari pertambangan itu bisa kita atur, kepentingan masyarakat terpenuhi, kemudian pengelolaan lingkungan dan ekosistem itu juga harus berimbang. Saat ini masyarakat itu ketika dia tambang, dia tidak perlu dengan regulasi. Yang penting perutnya. Ini persoalan kita seperti itu. Perutnya. Jadi prinsip ekonomi mereka yang penting mereka makan. Nah, sekarang negara itu harus hadir. Bagaimana cara hadirnya itu? Ini bukan soal melegalkan yang ilegal, bukan. Tapi soal mengatur supaya mereka yang ilegal ini bisa kita akomodir sehingga pengelolaan sumber alam, khususnya kalau di Palu itu tambang emas itu kita bisa atur. Nah, minimal ya pengendalian itu ada, pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian penggunaan zat-zat yang berbahaya seperti cyanida dan lain-lain, merkuri dan lain-lain, kemudian pengendalian terhadap pengerusakan berkelanjutan. Nah,
kita sedang merumuskan sekarang ini kan dikenal dengan IPR, ya, ada izin pertama rakyat. Nah, izin pertama rakyat ini sebetulnya dia menjadi baik. Nah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 perubahan Undang-Undang Minerba ini itu menyiapkan sarana, ya, sarana untuk memanfaatkan korporasi barang usaha milik daerah yang nantinya kita arahkan semua ke sana. Sehingga kalau kita bisa mengatur tata kelola sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat dengan penggunaan IPR itu, maka tata niaganya kita bisa atur. Nah, kalau tata niaga kita sudah atur, kita minimal kita mempersempit ruang dari cukong-cukong. Karena mereka inilah yang kemudian melakukan penambangan secara mengupayakannya menyediakan sarana dan lain-lain untuk melakukan penambangan secara tidak terkendali. Karena prinsip mereka bagaimana mendapat untung. Soal lingkungan rusak itu soal lain. Nah, ini yang kita coba. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa fenomena ini sudah lama dan cara mengatasinya tidak bisa dengan secara langsung melakukan represif. Teman kita di Jatam mungkin sudah paham juga. Tentara turun, polisi turun pengamanan, itu amannya 2 minggu. Besok muncul lagi, mungkin lebih banyak lagi munculnya. Nah, oleh karena itu caranya adalah perbaiki regulasi, tata kelolanya, supaya kalau kita berikan perlindungan kepada mereka, minimal kita mengurangi tingkat kerusakan, memenuhi standar hidup masyarakat, dan kita bisa kendalikan. Itu. Jadi solusinya tidak boleh secara represif, harus pelan-pelan, ada pendekatan juga ya Pak ya? Saya masih percaya bahwa kalau kita represif terhadap tambang ilegal yang dalam tanda petik berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, ini gesekannya tinggi sekali. Ada beberapa catatan seperti di Marisa sana itu sampai dengan mungkin di Palu juga sampai bakar kantor DPR atau kantor apa itu, bakar-bakaran gitu. Nah, ini juga kan miris. Untuk apa kita menyelesaikan masalah tapi kita menimbulkan masalah yang baru. Nah, caranya adalah mari kita atur dia sehingga nantinya pemerintah hadir memberikan solusi bagi semua. Gitu. Baik. Saya mungkin ingin ke Pak Taufik. Pak Taufik, berbicara tentang tambang ilegal di Sulteng di Palu begitu ya, terutama kerugiannya saat ini sudah seperti apa sih? Saya kira kerugiannya ada 2. Pertama memang terkait dengan kerugian negara yang otomatis timbul. Kerugian perekonomian negara yang selalu kita bilang di Jatam. Yang kedua, kerugian lingkungan tentunya. Yang kita maksud dengan kerugian negara di Jatam itu ada hasil eksploitasi yang dilakukan, kemudian itu yang tidak dibayarkan dari proses karena dia tidak legal, dia ilegal. Nah, ada kewajiban-kewajiban yang dia tidak bayarkan. Nah, dari temuan kami di Jatam Sulteng, di hasil investigasi yang kami lakukan sejak 2024, kita menghitung bagaimana kerugian negara yang timbul dari satu kegiatan pertambangan di Kota Palu itu bisa sampai dalam waktu range 5 tahun lamanya, kerugian negara sampai dengan 4 triliun dalam proses pengolahan 5 tahun. Nah, itu kerugian perekonomian negara. Nah, yang lain timbul, ini bisa melonjak kerusakan lingkungan, karena itu juga penting dihitung. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, di wilayah Kota Palu itu kan ada pengambilan material dari aktivitas peti yang itu dari hasil hitungan kami sampai dengan 30 juta ton. Nah, itu tentu akan merubah bentang alam dan kerugian lingkungan yang kita maksud itu tidak ada pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah, sehingga memang kita mengakumulasi kerugian yang timbul dari proses itu sejak kegiatan peti yang berlangsung dari 2019 sampai dengan 2024 itu bisa sampai dengan 8 triliun kerugian negara yang timbul dari proses itu. Dan itu tidak ada proses pemulihan. Nah, belum lagi kerugian kesehatan yang kita maksud. Yang kerugian kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan itu bagaimana proses pemurnian emas tanpa izin ini berkaitan dengan karbon yang itu bisa terbang ke udara dan
berpotensi bukan hanya masyarakat di sekitar yang akan terdampak, tapi masyarakat yang tinggal di wilayah Teluk Palu. Oke, jadi kerugiannya bukan hanya tentang ekonomi Bukan saja, hanya ekonomi tapi doang. lingkungan juga, Ya. kesehatan juga, banyak sekali aspek-aspek Ya. yang masyarakat dirugikan atas dari kasus kasus ini. Kita tahan sebentar Bapak-Bapak, kita harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Special Interview. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas soal pengambil alihan lahan tambang ilegal dan juga upaya penegakan tata kelola energi dan sumber daya mineral. Saya ingin kembali ke Pak Taufik. Pak Taufik, kami mencatat bahwa kondisi di Poboya ini bahkan di sana menggunakan alat berat yang masif untuk melakukan aktivitas tambang ilegal. Bisa Anda jelaskan seperti apa kondisinya? Kegiatan pertambangan di wilayah itu kan ada dua metode pertambangan tanpa izin. Ada yang menggunakan perendaman dan ada yang menggunakan penggalian. Nah, yang kita hitung dari secara keseluruhan kegiatan pertambangan ya, pertambangan tanpa izin secara umum baik yang menggunakan perendaman maupun yang menggunakan penggalian itu kita maksud tadi soal kerugian akumulasinya ada sampai dengan 8 triliun. Nah, metode kegiatan itu yang menggunakan alat berat, mereka menggunakan perendaman yang itu dimurnikan, kemudian ada sianida dan lain sebagainya yang itu langsung dibuang saja ke tanah. Dan metode yang sama pun dengan penggalian yang menggunakan tromol dan lain sebagainya itu. Dan itu yang sebenarnya menjadi ancaman kerusakan lingkungan yang menurut kami cukup serius ke depannya kalau tidak ditangani oleh pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Nah, yang berikutnya saya kira ancaman yang lain dalam proses pengolahan emas yang terjadi di wilayah itu bukan hanya soal bagaimana penggunaan sianida, tapi ada pemurnian emas yang menggunakan karbon. Nah, yang menggunakan karbon ini akan terbang ke udara yang seperti yang saya sebutkan tadi, dan ini mengancam seluruh wilayah di mana tempat kegiatan pertambangan emas itu bukan hanya di wilayah lingkar peti, tapi juga masyarakat yang secara keseluruhan di wilayah Kota Palu yang berada di radius ya dia sampai 7 km dari wilayah itu. Oke, saya ingin mungkin langsung ke Pak Jeffrey. Sangat memprihatinkan kondisinya. Tadi bukan hanya kerugian ekonomi yang mencapai triliunan rupiah, tapi tadi ada aktivitas pembuangan sianida langsung, kemudian juga ada dampak karbon yang digunakan tidak bertanggung jawab untuk lingkungan pastinya. Bagaimana Anda mengatasi ini? Ya. Jadi gini, terkait dengan penghitungan kerugian negara, saya pikir Jatam ini sudah terlalu baik ini. Karena masih dihitung tentang ada kewajiban yang harus dibayarkan. Sebetulnya kalau ilegal itu kan semua milik negara itu. Jadi bukan sebuah kewajiban, karena tidak ada kewajiban dalam proses tambang ilegal ini. Itu yang pertama. Yang kedua memang kerugian yang terkait dengan kerugian non finansial itu, pendapatan itu yang terkait dengan lingkungan dan sebagainya, itu perlu kajian ya. Itu perlu kajian karena apakah dampaknya sudah terukur atau belum. Nah, tetapi yang menarik saya mau sampaikan begini, bahwa semua orang selalu berpikir bahwa negara harus hadir. Ya, negara harus hadir dalam mengatasi setiap persoalan tambang ilegal. Gitu. Nah, sekarang negara hadir seperti apa? Makanya di Gakum sekarang sedang melakukan mitigasi supaya nantinya regulasi itu kita perbaiki. Karena kenapa? Seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh saudara-saudara kita yang melakukan tambang secara ilegal, sepanjang kita tidak bisa menunjuk siapa bertanggung jawab, ini akan menjadi bola liar di masyarakat. Karena kerugian itu pasti harus ada yang bertanggung jawab. Nah, di dalam tambang ilegal khususnya mengenai komoditas emas ini, selalu saja itu tambang masyarakat, meskipun dalam tanda petik, ya. Harusnya kalau tambang IPR tuh nggak mungkin pakai ekskavator 5 biji begitu kan itu. Karena itu sudah pasti ada di belakangnya itu. Nah, itu. Tapi saya mau sampaikan bahwa saya tidak masuk ke soal siapa yang menjadi penyokongnya. Tapi secara regulasi siapa yang harus bertanggung jawab itu dulu. Gitu. Jadi kalau kita lihat tambang ilegal ini dilakukan oleh masyarakat sekitar. Nah, tentunya kerusakan lingkungan itu diakibat oleh tambang mereka juga. Jadi kalau diperhadapkan negara dengan mereka itu menurut pandangan saya ini juga menjadi sesuatu yang tidak terlalu bijak.
karena masa negara harus menekan warga negaranya kan Iya. gitu. Nah, oleh karena itu dengan kondisi yang sekarang ini, yang perlu kita lakukan adalah kita perbaiki regulasinya supaya kita bisa menunjuk siapa yang bertanggung jawab. Ketika itu kita lakukan, baru aspek pembinaan dan pengawasannya kita bisa kontrol sih. Siapa yang harus bertanggung jawab di situ. Nah, saya pas bilang Popowe saya jadi ingat itu. Saya sudah lihat spot-spotnya itu di peta itu. Ada sampai sudah besar sekali kerusakannya itu. Bahkan kalau saya nggak salah itu CPM ya. Itu sudah laporan kita. Saya bilang siapa yang bikin rusak itu? Wah itu masyarakat sana Pak. Kalau kita masuk ke sana Pak, kita lalap Pak, ini bisa bakar-bakaran gitu. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa negara tidak kalah. Negara tidak mundur. Hanya metode yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengintegrasikan kebutuhan masyarakat dengan tata kelola dengan pola menjaga harmonisasi lingkungan, tapi optimalisasinya kita lakukan dengan tata kelola sumber daya, tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik selalu harus ada proses, harus ada pembinaan dan harus ada pengawasannya. Subjek di dalamnya harus jelas. Kalau subjek hukumnya tidak jelas, ya kita susah juga nih. Gitu. Oke, baik. Subjek hukum yang jelas, tapi bagaimanapun negara harus hadir di tengah-tengah ya, untuk bisa tetap menjaga kesejahteraan masyarakat, tapi juga tata kelolanya tetap harus baik. Saya ingin coba ke Mas Taufik dulu. Mas Taufik, kalau dengan pola yang tadi disampaikan oleh Pak Jeffrey, menurut Anda seperti apa kehadiran negara yang diharapkan? Ya, kalau harapan kita sebenarnya negara ada penegakan hukum yang serius. Oke. Penegakan hukum yang serius itu bicara soal tambang ilegal ini tidak terlepas dari cukong. Ya, ada orang yang memodali proses-proses itu. Nah, yang disasar itu memang bukan soal bagaimana rakyat yang bekerja, tapi cukongnya, pemodalnya, itu yang pertama. Yang kedua, seperti di wilayah Kota Palu misalnya, kegiatan peti ini melibatkan seluruh perdagangan ilegal. Termasuk perdagangan sianida ilegal. Dan hasil hitungan kami juga dari proses itu, yang diuntungkan dari proses ini karena ada sianida yang ilegal beredar di wilayah itu, yang harga sianida saat ini di pasaran itu hanya sampai 80.000 per kilogram, di wilayah itu ada bisa sampai dengan 1.080.000 per kilogram. Dari hasil hitungan kita, ternyata dari proses perdagangan sianida ilegal ini, ada orang yang diuntungkan sampai dengan ratusan miliar per tahun, per tahun dari proses. Sehingga memang yang kita mau bilang begini, penegakan hukum itu terukur. Terukurnya menyasar siapa yang memodali, itu yang pertama, yang paling penting. Karena kita percaya aktivitas ini akan terus berlanjut karena proses penegakan hukum yang kita lakukan hanya menyasar yang bekerja. Bukan menyasar orang-orang yang memodali kegiatan-kegiatan pertambangan ilegal itu. Beberapa praktek penegakan hukum yang kita lihat pasti akan putus. Tidak sampai membongkar siapa yang melakukan penjualan sianida, siapa yang memodali alat beratnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang penting untuk dilakukan, sehingga itu yang menurut kami penegakan hukum yang serius dan terukur dari proses penertiban pertambangan emas tanpa izin. Penegakan hukum yang serius tidak hanya menyasar satu orang saja, tapi sebenarnya rantainya ini sangat banyak dan panjang ya. Ya, ini kan rantai satu. Seperti itu rantai perampokan yang dilakukan. Kita akan tanya nanti seperti apa langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian SDM. Tapi tahan dulu Bapak-Bapak, kita akan jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Special Interview. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Special Interview. Saya akan langsung saja kepada dua narasumber kami, mungkin dari Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, kita melihat masalah yang depan mata. Ini masalah yang berlarut-larut dari tahun ke tahun, belum selesai secara utuh. Apa langkah yang akan diambil oleh Kementerian SDM, sekaligus juga closing statement dari Anda? Ya, melihat fenomena yang sekarang ini, dari aspek dari sisi Kementerian SDM yang perlu kita lakukan adalah perbaikan tata kelola. Perbaikan tata kelola mulai dari bagaimana proses perizinan, ya, pembinaan dan pengawasannya. Untuk itu kita harus menetapkan di dalam tata kelola kita itu pertanggungjawaban ada diletakkan pada siapa.
Oke. Gitu. Ya, sehingga nantinya kalau timbul masalah kepada siapa kita bertanya itu tahu. Ya. Di dalam undang-undang juga bicara soal partisipasi publik. Partisipasi publik ini juga yang bertanggung jawab adalah negara sebagai pelindung dan pelaku usaha. Dia harus melakukan partisipasi publik supaya proses pertambangan dia juga membawa dampak ekonomi, dampak kesehatan juga buat masyarakat. Dan ada hubungan yang baik antara masyarakat dengan pelaku usaha. Kalau ini bisa kita ciptakan, maka mudah-mudahan sehat proses tambang tata kelola sumber daya alam kita. Itu juga diharapkan pasti oleh seluruh masyarakat. Diharapkan itu. Oke. Baik, saya ingin ke Pak Taufik. Pak Taufik, silakan untuk closing statement Anda. Kalau kami mengharapkan negara melakukan penegakan hukum yang serius, karena kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan rantai yang cukup banyak diuntungkan dan banyak merugikan negara. Misalnya cukong, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana para pedagang ilegal cyanida yang juga diuntungkan. Sehingga memang yang kita harapkan adalah khususnya di wilayah Sulawesi Tengah, aparat penegak hukumnya bekerja, pemerintah daerahnya juga bekerja dengan serius terhadap kegiatan pertambangan peti ini. Kenapa? Ya kita tahu di dalam kegiatan pertambangan tanpa izin ini ada segelintir orang yang diuntungkan, tapi ada mayoritas orang yang berpotensi itu akan ditumbalkan karena dampak dan kerugian yang harus dirasakan dari kegiatan-kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut. Oke, payung hukum menjadi kunci dari tambang ilegal ini, jangan sampai masyarakat terus dirugikan, tapi pemodal utamanya sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan kerugian yang dialami oleh negara. Terima kasih kedua narasumber. Silakan Pak. Satu lagi nih imbauan nih. Jadi saya mau sampaikan juga selaku Dirjen Penegakan Hukum bahwa kalau teman-teman Jatam itu bisa melihat fenomena di lapangan, saya mau mengimbau kepada semua stakeholder yang bertanggung jawab ya, baik dari aspek penegakan hukum maupun pengawasan termasuk pemerintah daerah. Ya mari kita bersama-sama supaya jangan sampai terlalu banyak keluhan masyarakat terhadap proses-proses yang menjadi kewenangan kita. Ya, mari kita respon ini semua supaya supaya proses proses tambang kita ini jangan menjadi celah untuk negara kita ini. Kampanye di luar itu selalu negatif untuk negara kita. Mari kita sayang negara kita. Ya, betul sekali. Terima kasih atas informasi dan juga bincang-bincangnya malam hari ini Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian SDM, Pak Rilke Jeffrey Huwai, dan juga Koordinator Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Taufik. Bapak-bapak, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya. Dan demikianlah CNN Indonesia Special Interview hari ini. Saya Ayu Rahmawati. Selamat malam. Sampai jumpa.